Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari SDM. SDM atau disebut dengan sumber daya manusia merujuk pada orang-orang yang bekerja atau berkontribusi dalam sebuah organisasi atau perusahaan, baik secara individu maupun kelompok. SDM mencangkup kemampuan, pengetahuan, keterampilan, bakat, dan pengalaman yang dimiliki oleh individu yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen SDM berfokus pada pengelolaan aspek-aspek seperti rekrutmen, pelatihan, pengembangan, penilaian kinerja, serta kesejahteraan karyawan untuk memaksimalkan kontribusi mereka terhadap keberhasilan organisasi. Kenapa perencanaan SDM itu penting? Perencanaan SDM sangat penting karena membantu organisasi memiliki tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan saat ini dan masa depan. Ini memungkinkan perusahaan menghindari kekurangan atau kelebihan tenaga kerja, meningkatkan proses rekrutmen, dan mengelola biaya dengan lebih baik. Selain itu, perencanaan SDM memastikan karyawan selalu siap dan terampil untuk menghadapi perubahan industri atau teknologi. Dengan fokus pada pengembangan karyawan, organisasi dapat mencapai tujuan strategisnya secara lebih efektif dan tetap kompetitif dalam pasar yang dinamis. Adapun tujuan perencanaan SDM adalah memastikan organisasi memiliki tenaga kerja yang tepat dalam hal jumlah, kualitas, dan kompetensi untuk mendukung pencapaian tujuan strategis. Dengan perencanaan yang baik, organisasi dapat mengoptimalkan penggunaan tenaga kerja, meningkatkan produktivitas, dan mengantisipasi kebutuhan masa depan. Selain itu, perencanaan SDM membantu mengelola perubahan seperti pertumbuhan bisnis atau teknologi baru, mendukung pengembangan karir karyawan, dan meminimalkan biaya yang terkait dengan perekrutan, pelatihan, serta penggantian staf. Terakhir, perencanaan SDM juga bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang ketenaga kerjaan dan regulasi lainnya. Manfaat perencanaan sumber daya manusia. Terdapat paling sedikit 6 manfaat yang dapat dipetik melalui perencanaan sumber daya manusia yang tepat, yaitu yang pertama, organisasi dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang ada secara lebih optimal. Yang kedua, efektivitas kerja dapat lebih ditingkatkan apabila sumber daya manusia yang ada telah sesuai dengan kebutuhan organisasi. Ketiga, produktivitas dapat lebih ditingkatkan apabila memiliki data tentang pengetahuan, pekerjaan, pelatihan yang telah diikuti sumber daya manusia. Yang keempat, organisasi akan memperoleh pegawai yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan baik dari kuantitas maupun kualitas. Yang kelima, tersedianya informasi yang cepat dan akurat tentang sumber daya manusia organisasi. Yang keenam, rencana sumber daya manusia merupakan dasar bagi penyusunan program kerja bagi satuan kerja yang menangani sumber daya manusia dalam organisasi. Langkah-langkah yang diperlukan dalam proses perencanaan SDM yaitu yang pertama, perencanaan untuk kebutuhan masa depan. Dilakukan dengan pengumpulan data, analisis data yang akan digunakan untuk meramalkan permintaan maupun persediaan sumber daya manusia yang diekspektasikan bagi perencanaan organisasi masa depan. Yang kedua, mengembangkan tujuan perencanaan SDM. Yang ketiga, perencanaan untuk keseimbangan masa depan. Yang keempat, perencanaan untuk pengadaan dan seleksi atau pemberhentian sementara. Yang kelima, merancang dan mengimplementasikan program. Yang keenam, mengevaluasi dan mengawasi program-program yang berjalan. Yang ketujuh, perencanaan untuk pengembangan. Ketujuh langkah-langkah tersebut dapat diimplementasikan pada pencapaian tujuan jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Termizi Harahap. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SDM. Analisis SDM adalah
proses pengumpulan, analisis, dan penafsiran data untuk mengumpulkan strategi, kebijakan, dan pengambilan keputusan. Dan analisis juga dikenal dengan sebagai analisis orang dan analisis bakat. Analisis SDM dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang tenaga kerja. Analisis SDM juga dapat membantu organisasi dalam mengidentifikasi tren terkait orang, membuat keputusan dengan data. Dan di sini juga analisis data mempunyai beberapa hal ataupun beberapa fungsi, yaitu 1. Perekrutan. Yang kedua itu adalah ketertiban karyawan. Yang ketiga itu manajemen kinerja. Dan yang keempat pembelajaran dan pengembangan. Yang kelima orientasi. Dan yang keenam itu pelatihan. Dan yang ketujuh perencanaan tenaga kerja. Dan sekian saya membahas tentang analisis data. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.